Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Dr. Sri Nita M. Biomed. Pada kuliah kita hari ini, kuliah fisiologi reproduksi. Sebelum memulai kuliah kita hari ini, saya share screen dulu mungkin ya. Hmm, Sebelum mulai kuliah hari ini, mungkin saya harus tahu dulu nih kabarnya masing-masing. Kalau Yusma, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, Dok. Baik ya, semangat ya. Asalnya dari mana Yusma? Dari Bengkulu, Dok. Oh, Bengkulu, SMA mana? SMA 5. Oh, SMA 5. Ya, juniornya Dokter Lala berarti ya. Oh iya, Dok. Junior yang jauh sekali. Iya, Kalau Dok. Julia Novita gimana? Asalnya dari mana? Asalnya dari kota Bengkulu juga, Dok, sama Kak Oh, Yusma. masih semangat ini kuliahnya? Semester 7 ya? Semester 5, Dok. Oh, semester 5. Oke, semester 5. Oke. Kalau Shiva gimana? Semangat nggak? Semangat, Dokter. Nah, semoga semangat semua ya. Doni Ferdian gimana kabarnya nih? Apa ada yang sedang ada masalah gitu? Alhamdulillah sehat dok, Sehat nggak ada ya? masalah. Ya, Nggak. oke. Kalau sehat, kita mulai dulu ya. Saya share screen ya. Sudah terlihat belum ya? Sudah terlihat, Dok. Nah, sudah terlihat? Sudah terlihat dok. Oh, ya. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai fisiologi reproduksi wanita. Untuk modul reproduksi ini kan ya harus mengenai fisiologinya dulu kita pahamin. Sebelum kita memulai kuliah kita hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran yang kita dapatkan ini bermanfaat, dapat kita terima dengan mudah, kemudian bermanfaat untuk kita, keluarga, dan tentunya untuk masyarakat nantinya, karena kita nantinya pasti akan banyak berperan di masyarakat. Ya, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Ya, selanjutnya ini ada daftar hadirnya, ada Yusmaniarti, ada tadi ya. Kalau Aji Surya Natakusuma sudah ada belum? Masih belum bergabung ya. Kalau Aisyah Desti, Hadir, Dok. belum juga. Kalau Suci Diva, Hadir, Dok. hadir ya. Naila Mahya, Hadir, Dok. ya. Kalau Rizkita Ayudira Salsabila, Hadir, Dok. oke. Kita lanjut ya. Ya, saya cuma mengambil sampel aja ini. Hmm. Ya, sebelum itu saya akan memainkan video di sini tentang salah satu guru saya. Eh, Terlihat tidak ya? Terlihat dokter, namun tidak ada suara dokter. Suaranya terdengar? Terdengar dokter. Dr. Heri Jagat Purnomo. Ah, Guru saya ini. Dalam konsultan gastroenterologi. Beliau merupakan salah satu dokter terbaik tergabung di divisi gastroenterologi KSN Ilmu Penyakit Dalam SP Dr. Karyadi. Sekaligus merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. Bidang pendidikan, Dr. Heri Jagat aktif mengajar sebagai staf pendidik di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dari jenjang sarjana kedokteran, pendidikan profesi dokter, pendidikan dokter spesialis penyakit dalam,
pendidikan dokter subspesialis gastroenteropatologi, pendidikan doktor, serta program sarjana, serta pasca sarjana gizi dan keperawatan. Selain itu, Dr. Heri Jagat juga membagikan ilmunya dengan menjadi pembicara di seminar-seminar nasional maupun internasional. Dr. Heri Jagat juga turut berkontribusi dengan mengembangkan keilmuan, terutama di bidang layanan gastroenteropatologi di RSUP Dr. Karyadi. Salah satunya dengan merintis layanan advance endoskopi. Bidang penelitian, Dr. Heri Jagat aktif dalam melaksanakan penelitian dan publikasi baik nasional maupun internasional. Dr. Heri Jagat saat ini memiliki indeks Scopus 3 dengan 498 citasi. Beliau juga merupakan tim editorial dari jurnal Fakultas Kedokteran UNI, yaitu Journal Biomedicine and Translational Research yang terakreditasi SINTA 2, dan reviewer di jurnal-jurnal internasional seperti PLOS ONE. Dr. Heri Jagat juga berperan aktif dalam riset kolaborasi internasional dan peneliti-peneliti dari berbagai negara dan menghasilkan 6 publikasi di jurnal ternama berikut Scopus. Salah satu karya beliau adalah sebagai salah satu penulis di buku ajar endoskopi saluran cerna dan buku ajar ilmu penyakit dalam. Dr. Heri Jagat juga terlibat dalam berbagai macam konsensus nasional di bidang hepatitis B, hepatitis C, penyakit gastroesofageal, infeksi saluran pencernaan, dan juga sebagai corresponding author Asian Pacific Association for the Study of the Liver. Di bidang pengabdian, Dr. Heri Jagat dengan sepenuh hati melakukan pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya adalah kolaborasi lintas sektor untuk deteksi dini kanker kolon rektal yang melibatkan masyarakat, puskesmas, rumah sakit, dan dinas kesehatan. Selain itu, beliau juga mengadakan pengabdian dengan melakukan screening infeksi virus hepatitis B, C, dan HIV pada kelompok resiko tinggi sebagai upaya membantu program nasional untuk eliminasi hepatitis di Indonesia. Dr. Heri Jagat juga aktif dalam organisasi profesi sebagai World Endoscopy Organization Joint Committee, Board of Directors of International Digestive Endoscopy Network, as Director of Informatic Committee, Dua Papdi Cabang Semarang, anggota dari Asian Pacific Association for the Study of Liver, American Association for the Study of Liver Disease, dan Asian Institute Gastroenterology. Beliau juga merupakan komisi ahli hepatitis Kementerian Kesehatan dan terlibat aktif dalam kegiatan perhimpunan profesi, keseminatan, dan ID Jawa Tengah untuk meningkatkan keilmuan, keahlian, dan keterampilan rekan sejawat. Saya Dr. Heri Jagat Purnomo, SPPD KGH selaku tenaga kesehatan dan pendidikan akan terus melakukan berbagai upaya terbaik dalam penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat, dan pelayanan kesehatan terhadap bangsa Indonesia. Karena saya ada untuk Indonesia dan saya bangga untuk melayani bangsa. Ya, ini adalah sudah dilihat tadi videonya ya. Terdengar Ya, tidak tadi videonya, suaranya? Dengar. terdengar dokter. Mungkin teman-teman pada bingung ya, kok saya mau kasih kuliah tapi malah nunjukin video gitu. Jadi ini saya ingin menunjukkan bahwa dokter itu bukan hanya dia ini ya, bukan hanya dia ketemu ke pasien aja, banyak peran-perannya yang harus dilakukan gitu. Kemudian saya yakin pasti semuanya ini kan kalau masuk fakultas kedokteran cita-citanya mau jadi dokter ya, atau ada yang dipaksa sama orang tua? Ada. Ya, kadang-kadang ada. Cuma ya mudah-mudahan sih kalau sudah keceblos, sudah terdorong masuk apalagi sudah semester 5 yang awalnya tadinya terpaksa mudah-mudahan jadi ini ya, jadi menikmati gitu. Karena kan ya terus terang aja fakultas kedokteran itu bukan mudah.
eh, bagi sebagian besar orang itu sulit karena butuh konsistensi, terus kan materinya banyak banget. Jadi kalau nggak ada motivasi yang kuat, itu ya khawatirnya ini nanti 5 tahunnya, 6 tahunnya sia-sia gitu. Ya sayang. eh s- Sebagai dokter kita nantinya akan banyak sekali ketemu sama pasien, terus ketemu dengan berbagai orang yang punya sifat macam-macam. Terus juga banyak pressure-nya juga pastinya tinggi sekali. Hmm, jadi itu dibutuhkan niat dan tekad yang kuat dan juga kesabaran. Kenapa saya menampilkan beliau di sini itu untuk jadi contoh bagi kita bahwa nantinya nggak cukup nih cukup kuliah kedokteran sampai jadi dokter. Pastinya kalian nanti punya cita-cita lebih ya. Entah itu menjadi spesialis penyakit dalam, entah itu menjadi spesialis apapun itu, atau mungkin kalau tidak menjadi ternyata kalian kok ya nggak setelah ketemu nanti sama pasien stres gitu ketemu sama pasien terus mungkin kalian nggak suka ketemu sama pasien. Ada yang seperti itu dan lebih senang menjadi peneliti bisa juga ada jalur-jalurnya cuma ya saat ini untuk sampai menuju eh, berbagai jalur tersebut tentunya dibutuhkan semangat untuk sampai ya, ke akhir. Tuh, ya ada teman-teman saya yang eh dia terpaksa gitu, terpaksa masuk ke dokteran, tapi ya basicnya memang pinter ya, walaupun terpaksa dia pengennya ITB gitu, lulus juga di ITB. Jadi dia kuliahnya dua, kedokterannya sampai lulus sampai jadi dokter, terus hanya untuk memenuhi keinginan orang tuanya. Terus setelah dia lulus jadi dokter, dia lanjutin lagi S2-nya di ITB. Terus sampai sekarang ya dosen gitu. Ada juga yang pindah jalur, misalnya ya bukan pindah jalur sih, maksudnya ke Metrep, ke mana. Cuma semuanya itu tetap harus kan tamatkan dulu sekolahnya gitu. Mungkin ada yang mau sharing eh, gimana sih ininya? Kenapa sih mau kemarin masuk ke kedokteran? Shifa mungkin, Shifa Dwi Salsabila. Kenapa kemarin pilih ke kedokteran? Baik, izin dok. Mungkin kalau dari Sipa sendiri dok, Sipa memang dari SMA tuh kayak memang udah diarahkan untuk masuk ke sini dok. Dan Sipa juga orangnya suka kayak belajar biologi tuh suka gitu dok. Yang Dan ngarahin siapa? apa dok? Yang mengarahkan siapa? Orang tua dok. Oh, dari orang tua ya. Orang tuanya pekerjaannya apa, Shifa? Kalau bapak guru, kalau ibu bidan dok. Oh, gitu. Iya, iya. Terus setelah masuk gimana nih? Merasa menyesal atau bagaimana? Atau malah semangat? Kok Semangat dok. Karena semangat ya? ya dari SMA dulu kayak udah tahu kalau kedokteran tuh belajarnya banyak gitu dok dan lama sekolahnya. Iya, iya. Iya, kadang-kadang kita ngerasa juga ya. Kok teman-teman kita yang seangkatan udah pada kuliah, udah pada kerja nantinya ya kali kalau sekarang mah masih sama-sama kuliah, cuma nanti kalau ketika kita koas, terus ya terus lanjut sekolah lagi teman-teman kok ya sudah pada menghasilkan, sudah kerja, sudah bisa punya uang sendiri sementara kita masih juga minta-minta sama orang tua. Ya kalau nggak dengan tekad yang kuat kan agak berat juga. Sama juga yang kasus-kasus ya kehebohan seperti di kampus saya saat ini, ya, mungkin kalian semua sudah tahu. Kalau nggak tekadnya kuat, mentalnya kuat, itu ya itu. Eh, karena mental kuat itu bukan hanya masalah bullying ya, cuma memang pressure kita di dunia kedokteran ini tinggi sekali. Karena kita berhadapan dengan orang yang sakit.
orang sakit itu kan namanya dia di kondisi tidak nyaman. Kondisi tidak nyaman itu artinya mereka bukan dalam kondisi terbaiknya, dalam sikap terbaiknya. Seringkali kita ketemu pasien yang ya males ngomong, terus emosional, ketemu keluarganya juga emosional. Kalau kita tidak terbiasa dengan pressure yang tinggi, ya nanti kita stres sendiri gitu. Sama kayak saya sekarang kan sedang di IGD. Wah, IGD itu emosinya tingkat tinggi. Karena pasiennya banyak, nggak berhenti-berhenti. Banyak banget dengan segala macam permasalahannya. Dengan segala macam ini. Kalau kita tidak terbiasa dengan pressure yang tinggi, ya bisa gila. Ya, seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke ini ya, slide berikutnya ya. Nah, ya, adapun capaian pembelajaran kita hari ini, bentar, bentar ya. Bentar ya. Ya, kita lanjutkan ya. Maaf tadi. Ya, selanjutnya kita apa sih capaian pembelajaran kita hari ini? Capaiannya ada dua. Saya hanya membahas mengenai fisiologi reproduksi wanita. Jadi capaiannya ada dua, yaitu setelah perkuliahan ini, mahasiswa mampu menerangkan fungsi organ reproduksi wanita dan mahasiswa mampu menerangkan siklus seksual wanita. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tahu nih, karena tadi kan salah satu capaian pembelajaran kita adalah untuk mengetahui fungsi organ-organ reproduksi wanita yang ada. Nah, sekarang saya mau tahu, pastinya kalian sudah belajar dong, untuk organ-organ reproduksi apa sih yang sudah kalian ketahui? Boleh tolong di scan ininya atau diklik www.classpoint.app. Masukin kodenya ini. Kita mulai ya. Ayo silakan. Sudah bisa di ini? Belum ada yang join ini? Wah, tidak ada ini. Coba. Ini sudah bisa di-scan ininya? Barcode-nya? Izin dokter, lagi dimasukkan kodenya dokter. Oh ya. Ini soalnya saya settingnya cuma 15 detik. Oke, kita ini lagi ya. Sama ya, tidak ada responsnya. Baik. Ya, oke, kalau tidak ada responsnya, kita ini gimana nih? Kesulitannya kenapa? Apa sinyalnya yang bermasalah, atau sulit untuk joinnya, atau bagaimana? Sudah mau join dok. Oh, sudah ada 7 yang bergabung ya. Oke, sudah ada 8, 9, sudah 9 yang bergabung. Ini kita kelihatan di sini berapa yang bergabung. Sudah 10. Wah, sudah 10 yang bergabung.
Jadi baru nanti kita lihat responsnya ya. 11. Oke, kita lihat. Oke. Ya, ini ya mostly sudah tahu ya. Vagina, cervix, tubal fallopi, ada vagina, uterus, kemudian ovarium, uterus. Ya, memang inilah ininya anatominya. Nah, selanjutnya, kita bicara mengenai kasus dulu nih. Ini ada ini kasus yang ya namanya dokter pasti akan ada yang konsultasi ke kita. Pasti ada pasien atau mungkin saudara gitu yang konsultasi kan tahu nih mahasiswa kedokteran pengen konsultasi sering banget seperti itu apalagi nanti makin makin sering tiba-tiba di WA ini kenapa sih seperti ini. Apa sih obatnya gitu. Nah sekarang ada yang nanya seorang perempuan 18 tahun datang ke praktik saudara karena belum juga mendapat haid. Pasien ingin berkonsultasi mengenai keluhannya tersebut. Nah, sekarang coba diskusikan mekanisme fisiologi terjadinya haid. Ini saya sudah menyiapkan breakout room. Coba kalian kan ada eh, 20 ya. Coba dibagi ada 4 room di sini. Silakan join ke roomnya, terus kalian ngobrol untuk berdiskusi mengenai fisiologinya. Banyak. Hmm, ini ini kok banyak banget di sini ada 4 room. Satu room 5. Kebanyakan. Coba didiskusikan. Nanti kan kalian sambil ya mengenai fisiologi haid, kenapa sih bisa terjadi haid seperti itu? Bagaimana sih mekanismenya? Nanti kalian bisa baca. Kalian biasanya baca bukunya apa ya kalau untuk fisiologi? Dari Sherwood dok. Ya, bisa Sherwood, bisa Silverton, bisa Guyton. Itu coba kalian buatkan ininya, diskusikan. Kemudian nanti coba ada perwakilan kelompoknya yang menceritakan, ya. Baik dokter. Menstruasi. Ya, itulah. Dan ku masukin tadi kan, sudah di itu. Kan fase kan luteal kan 15 sampai 20 hari, 28 lah. Dan ditambah dia itu kan ada ngeluarin korpus luteum itu kan mengeluarkan progesteron kan. Ya, Nah, halo. halo Ya, dokter. silakan berdiskusi. Boleh kalian dari Guyton, bisa dari Silverton, bisa dari Sherwood. Nanti kalian boleh
Nanti kalau untuk memudahkan, ini kan sambil buka laptop ya, bisa kalian buatkan PowerPoint-nya, terus nanti salah satu mempresentasikan ya apapun lah itu mengenai fisiologi menstruasi ya, gitu ya. Baik, dokter. Oke, Untuk dokter, untuk ya, tahunnya, apakah ada batasan tahun, dokter? nggak ada batasan tahun. Nggak ada. Ya, Baik, dokter. oh Iya. ya. Baik, dokter. Beda. Ya, selamat malam. Wah, ramai di sini ya. Kalian bisa berdiskusinya. eh, ada kesulitan nggak diskusinya? Ini nanti kalian membuat ya semacam presentasi seperti itu, PowerPoint, kan bisa dari Sherwood, bisa dari Silverton, bisa dari Guyton, apapun yang kalian punya, itu mengenai fisiologi menstruasi gitu. Nah, nanti kalau seandainya nanti kalian kan ini kan pakai laptop semua ya, yang pakai handphone bisa sih. Cuma kalau ada yang pakai laptop, nanti tinggal kan gampang biar kalau mau presentasi itu pakai PPT gitu, langsung dibuat PPT-nya, terus nanti dijelaskan, gitu ya. Oke, saya kasih waktu. Monggo, silakan. Oke, berarti tadi kita sepakat Morano ya guys ya. Morano yang akan menyimpulkan. Jangan lupa ya Mor, yang udah kita diskusin tadi Mor, disimpulkan nanti pas kita udah di room besarnya, saling berbagi. Oke.
Oh, ini Do. Coba lihat itunya Do. Yang udah aku masukin. Eh, tapi gambarnya gede Do. Jadi Potong aku aja. ini dulu. Maksudku mau kepotong kan. Ah, ini kan gede banget. Nah,
Ya, kita tunggu dulu ya. Kayaknya masih ada yang di room-room. Oke, tadi sudah diskusi semua ya. Gimana? Udah disiapkan ininya? Ada kesulitan nggak diskusinya tadi? Coba Zahra Nabila gimana tadi diskusinya? Lancar? Izin dok, mungkin untuk diskusinya tadi lumayan lancar dok, tapi karena mungkin pada belum tahu terlalu belum belajar untuk fisiologinya dasarnya, jadi tadi pada bingung gitu dok. Oh gitu. Oke. Belum pada baca gitu ya? Hmm, DK1 belum mulai? Sudah dok. Tadi sebenarnya udah ada yang ngajarin juga sih dok, jadi udah Hmm, lumayan paham. udah lumayan, cuma masih agak bingung-bingung gitu ya. Ya dok. Oke, coba kita dengarkan dulu dari kelompok 1. Tadi sudah disiapkan ininya. Coba kita dengarkan sama-sama dulu. Dari kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Ini ada 5 di kelompok 1. Eugenius Sinabutar, Naila Mahya, Intan Azahra, Suci Diva, Yusma. Yang mana nih yang mau ini ngomong? Mau share screen atau mau ngomong langsung? Intan apa? Intan Azahra. Iya dok, mungkin izin langsung ngomong aja dok. Oh ya, monggo. Oke baik. Izin sebelumnya dokter dan teman-teman, saya ingin mencoba Suaranya kurang menjelaskan. jelas, Intan. Halo, Ya, ya, coba. mungkin izin dokter dan teman-teman untuk menjelaskan fisiologi atau siklus dari menstruasi. Secara garis besar, siklus menstruasi ini ada 4. Yang pertama itu ada preovulasi, ovulasi, pasca ovulasi, lalu menstruasi. Untuk yang preovulasi ini disebut juga dengan follicular phase, lalu ovulasi, lalu pasca ovulasi ini juga disebut dengan luteal phase, dan terakhir itu ada menstruasi. Dah, yang untuk pertama itu em, jadi di praovulasi itu folikel-folikel yang terdapat di ovarium itu nanti akan eh, mengandung ovum di dalamnya. Jadi folikel-folikel folikel itu mengandung ovum. Nah, di masa preovulasi nanti folikel-folikelnya ini akan mengalami pematangan daripada folikelnya tersebut. Jadi otomatis ovum yang ada di dalamnya itu akan matang juga. Nah, itu untuk yang di preovulasi. Untuk preovulasi ini nanti karena dia butuh pematangan dari folikel ini terjadi, jadi nanti hormon yang meninggi itu adalah FSH atau em, follicle stimulating hormone. Jadi nanti di preovulasi akan terjadi pematangan daripada folikel. Nah, di ovulasi, folikel yang matang tadi otomatis nanti akan mengeluarkan ovum yang sudah matangnya. Yang tinggi tadi akan akan menurun, lalu yang tinggi itu adalah estrogen dan juga LH. Nah, di sini dinding rahim atau endometrium itu mulai menebal lagi. Dan folikel yang sudah mengeluarkan ovum tadi nanti akan berubah menjadi korpus.
rubrum, luteum, dan juga corpus albicans. Di pasca ovulasi atau luteal phase ini, dinding rahim atau endometriumnya itu makin menebal dari pasca ovulasi atau pre sebelumnya. Dan terakhir, jika tidak terjadi fertilisasi, maka endometriumnya itu nanti akan luruh atau terjadi pendarahan atau menstruasi. Mungkin sekian, dokter. Keren. Bagus. Udah paham ini. Bagus, bagus, bagus. Tapi ya kalau seandainya dengan gambar mungkin akan lebih enak di ini. Coba kita dengarkan dari kelompok 2. Siapa kelompok 2? Ada Yosafat. Isi dokter. Ya. Oh, Julia. Juga mau mencoba dokter. Monggo. Izin untuk tapi tidak bisa share screen dok. Oh, nggak bisa share Hanya screen. host yang dapat. Oh, multiple part. Oke. Sudah bisa? Sudah bisa dokter. Baiklah, izin dokter dan teman-teman, juga izin untuk menjelaskan tentang bagaimana siklus menstruasi. Jadi, nanti kalau misalnya ada salah atau ada yang kekurangan mungkin bisa dievaluasi bersama. Jadi siklus menstruasi itu terjadi dari dua fase. Ada yang pada siklus ovarium dan ada siklus endometrium. Jadi kalau di siklus ovarium seperti yang kita ketahui akan ada fase folikular. Jadi hipofisis anterior itu akan menghasilkan dua hormon, yaitu ada hormon yang namanya FSH atau follicle stimulating hormone. Jadi follicle stimulating hormone ini dia itu dihasilkan dari hipotalamus karena hipotalamus mengeluarkan gonadotropin releasing hormone yang nantinya merangsang hipofisis anterior untuk mengeluarkan FSH. Nah, jadi FSH itu nantinya akan berperan dalam pematangan folikel. Jadi di ovarium wanita itu terdapat folikel-folikel dari setiap layer sudah ada, dari mulai folikel primordial. Jadi setiap bulan folikel ini akan ada yang menjadi bakal ovum. Jadi bakal ada yang matang sampai ke follicle the graft yang nantinya itu dia itu dimatangkan oleh peran dari FSH yang dihasilkan oleh hipofisis anterior. Nah, setelah follicle-nya itu matang, follicle yang matang itu akan terstimulasi sehingga folikel matang ini mungkin dari yang kadar hormon ovarium itu. Nah, lama-kelamaan jika dia matang, dia itu akan menghasilkan hormon estrogen yang tinggi. Nah, hormon estrogen ini berperan dalam fase proliferasi di uterinnya, di endometriumnya, sehingga endometriumnya itu akan menebal. Nah, saat estrogen melonjak paling tinggi, nah akan merangsang hipofisis anterior untuk menghasilkan luteinizing hormon atau disebut juga dengan hormon LH. Jadi hormon LH ini nantinya akan memicu ovulasi atau pelepasan sel ovum dari follicle the graft tadi. Jadi saat sel ovumnya akan dikeluarkan yang gambar seperti matahari ini ovulasi. Nah, yang ovum akan keluar akan ditangkap oleh tuba Fallopi kalau dia fertilisasi. Nah, sedangkan sisanya ini akan membentuk corpus luteum. Jadi sisa mayatnya ini akan menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum itu sama tidak berguna, tapi dia ada gunanya. Yaitu nantinya corpus luteum ini akan merangsang pengeluaran hormon progesteron. Jadi progesteronnya tinggi pada fase luteal ini. Nah, progesteron yang dan bekerja sama dengan estrogen yang hitam dengan yang merah ini nantinya akan berfungsi untuk menebalkan endometrium. Jaga-jaga nantinya kalau misalnya terjadi pembuahan apabila nanti ovum yang dilepaskan tadi akan dibawa oleh sperma. Nah, ovulasi ini sekitar dari hari itu sampai hari ke-14. Dan nantinya
Nah, lama-kelamaan kadar progesteron dan estrogen ini lama-lama akan menurun. Nah, menurunnya progesteron ini yang nantinya akan menyebabkan luruhnya dinding endometrium mata rahim sehingga terjadinya haid atau menarche. Mungkin itu saja dokter dan teman-teman. Terima kasih. Wow, bangga saya, keren-keren semua ini. Kayaknya saya nggak perlu ngasih kuliah, udah pada tahu ini. Bagus, bagus. Ada yang mau bertanya? Lanjut ke kelompok 3 dulu kali ya. Ya, silakan kelompok 3. Tes, tes. Izin, dokter, apakah ada suara dokter? Ya, jelas. Izin dokter, mungkin dari kami sebenarnya udah membuat PPT dokter. Namun dari saya itu belum bisa share screen dokter, karena ada bermasalah di komputer saya dokter. Oh gitu. Jadi kalau dalam penjelasan lisan, apakah boleh dokter? Monggo, monggo, monggo. Coba. Oke dokter, ini mungkin ada beberapa diskusinya kurang lebih sama apa yang telah disampaikan saudari Julia dan sebelumnya juga. Mungkin kami hanya meringkas dokter apa yang kami telah diskusikan, terutama itu di 3 fase utama itu, di mana pertama itu di fase awal 4 fase utamanya itu fase folikular itu 1 sampai 14 hari, di mana awal siklus menstruasi itu hari pertama sampai ke hari 5. Dimulai dia lapisan endometrium yang terbentuk pada siklus sebelumnya luruh karena tidak ada implantasi embrio. Selanjutnya, pada saat kami diskusi tadi, di stimulasi folikel tersebut, di hari yang pertama sampai hari yang ke-14 itu, nanti si hipotalamus itu akan merangsang gonadotropin releasing hormone yang merangsang si follicle stimulating hormone. Nah, itu akan menunjukkan untuk perkembangan si folikel itu. Nanti dia folikel ini yang berkembang jadi menghasilkan estrogen, baru setelah terjadi penebalan si endometrium untuk persiapan implantasi embrio berikutnya. Baru nanti masuk di fase kedua yang kami diskusikan tadi, ada terjadi kenaikan, terutama itu kenaikan luteinizing hormon. Karena kami fokus ke hormonnya itu, si kadar estrogen yang lebih tinggi dan lebih tinggi dari folikelnya itu memberi umpan balik yang positif, feedback positif ke hipotalamus. Makanya LH itu cepat naik dan itu menyebabkan ovulasi. Jadi itu pelepasan sisi sel telur itu dari folikel dominan ke tuba falopi. Namun kami juga ada mencatat dari bersama Nando dan ada Kasara juga ovulasi yang bisa terjadi dalam waktu itu sekitar 24-3 jam setelah puncaknya. Baru dia itu nanti pada hari ke-14 dalam siklus 28 hari, nanti setelah ovulasi itu folikel akan jadi kosong atau menjadi berubah jadi corpus luteum yang akan memproduksi progesteron. Selanjutnya ada luteum, benar yang telah sampaikan sebelumnya bahwa akan terjadi melepaskan sel telur, nanti akan mengeluarkan progesteron dan estrogennya itu untuk mempersiapkan endometrium berikutnya untuk melakukan pembentukan mendukung si embrio itu apabila itu terjadi fertilisasi. Mungkin itu saja dokter yang mungkin dapat kami sampaikan hasil diskusi kami tadi dokter. Terima kasih dokter. Ya, luar biasa. Semuanya sudah keren semua ya. Sudah bisa memahami ya siklus fisiologi dari menstruasi. Kalau saya lihat sih sudah paham-paham semua. Cuma ya ini saya cuma mau menambahkan sedikit saja. Ya mudah-mudahan sih menambah insight ke teman-teman ya. Ini saya izin share screen ya.
Udah terlihat share screen-nya? Ini kasus yang sering, makanya memang kita kalau mau menjawab ini kita harus tahu mekanisme fisiologis. Ya sebenarnya bukan hanya mekanisme fisiologis, banyak lagi patologis yang harus kita pahamin. Cuma ya ini basic sekali yang harus kita pelajarin untuk memahami ilmu reproduksi yang luas itu. Ya. Oke, tadi kan saya bicara mengenai fungsi dari organ reproduksi. Kalau kita bicara tentang organ reproduksi, saya bicara dulu dari anatominya. Nah, anatominya ini kan yang pertama paling luar sekali itu adalah genitalia eksterna. Kalau kita lihat di sini, genitalia eksterna itu terdiri dari perifer itu ada labia mayora atau labium majus di sini dilihat ya. Kemudian ke medialnya ada labium minora. Kemudian ada vagina. Vagina ini adalah saluran nanti yang menghubungkan dengan uterus. Kemudian di bagian atasnya ini terdapat klitoris. Klitoris ini dasar embriologinya mirip dengan penis pada laki-laki, sehingga di sini sistem sarafnya banyak sekali. Kemudian di antara vagina dan klitoris ini terdapat suatu pembukaan uretra. Sehingga kalau kencing itu perempuan ya dari uretra ini. Nah, ini harus hati-hati nanti kalau seandainya ketemu pasien perempuan mau dipasangkan kateter. Kalau laki-laki kan jelas tuh kateternya. Saya nggak tahu kalian sudah pernah ini belum pasang kateter belum? Udah. Sudah, ya? Sudah ya? Kalau pasang kateter pada laki-laki itu kan gampang ya. Kita tinggal tinggal pegang terus masukkan jelas lubangnya satu. Kalau perempuan ini kita harus lihat-lihat ini masuknya kemana, ke uretra atau ke vagina. Diperhatikan karena memang ada 2 lubang di sana. Kemudian pada perempuan yang belum menikah itu vagina akan ditutupi oleh selaput tipis yang disebut dengan himen. Nah, karena bentuknya ini dan anatominya, maka fungsi dari genitalia eksterna ini adalah untuk sexual arousal dan klimaks. Kemudian dia juga dapat membantu mengarahkan aliran urin. Nah, kemudian kita masuk ke dalam. Nah, kita masuk ke dalam dari tadi dari vagina kita masuk ketemu nih vagina ini anus ya. Kita masuk ke vagina, kemudian lanjut ini ada saluran vagina, kemudian sampai ketemu uterus. Cuma sebelum ketemu uterus ada suatu daerah yang disebut dengan serviks atau disebut dengan leher rahim. Nah, vagina ini di dinding vagina ini ada banyak mukosa-mukosa yang mensekresikan cairan-cairan yang fungsinya itu tadi untuk salah satu untuk menghalangi masuknya patogen-patogen zat-zat patogen karena ini kan saluran yang berhubungan langsung dengan dunia luar. Kalau kita ingat bahwa tubuh kita itu ada area-area yang berhubungan langsung dengan dunia luar seperti misalnya saluran pencernaan itu kan berhubungan langsung dengan udara luar. Begitu pula halnya dengan saluran reproduksi kita ini, dia langsung berhubungan dengan luar. Sehingga untuk menghalangi masuknya patogen-patogen itu, vagina memiliki fungsi mensekresikan zat-zat yang mampu menghalangi masuknya patogen tersebut. Kemudian, vagina ini juga berfungsi untuk tempat keluarnya darah haid.
Nah, kemudian kita ketemu sama serviks. Serviks ini juga banyak di sini kelenjar-kelenjarnya. Kelenjarnya ini menghasilkan lendir yang membantu sperma berenang menuju ovum, dan dia juga merupakan barrier protektif antara vagina dan uterus. Jadi kan kalau eh ya kalau pada saat fertilisasi itu kan memang spermanya kan banyak sekali masuk, itu berjuta-juta masuk, kemudian dia akan berenang berkompetisi untuk sampai ke fimbriae di sini, untuk sampai ke ovarium, sehingga dapat ketemu dengan ovum. Nah, ini lendir cairan mukus-mukusnya ini itu akan membantu pergerakan dari spermatozoa. Nah, selain itu dia juga itu tadi melindungi supaya tidak ada zat-zat patogen yang masuk. Allah itu memang luar biasa, memang sudah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya. Jadi sudah diberikan suatu penghalang supaya kita tidak sakit gitu ya. Kemudian nantinya juga ada penghalang lagi. Misalnya kalau seandainya terjadi fertilisasi, nantinya terjadi perubahan sedemikian sehingga yang bisa masuk itu cuma satu. Jadi sperma-sperma lainnya tidak bisa masuk kalau sudah ada yang berhasil masuk ke dalam ovum. Jadi berbahagialah kita semua, berbanggalah kita semua karena kita sebenarnya sudah menjadi pemenang. Pemenang dari jutaan sperma lainnya yang berusaha berlomba-lomba. Kita ini pemenangnya. Gitu. Jadi ya itu salah satu ini ya. Salah satu pelajarannya jangan ya kadang-kadang kita merasa rendah diri, eh, merasa kita tidak ada prestasi kok ya teman-teman kita itu pada hebat-hebat segala macam. Kelihatannya kita secara akademis nggak menonjol, kemudian dari segi musik atau seni kita tidak menonjol. Jangan berkecil hati, itu cuma belum ketemu aja ininya, eh, potensi dirinya. Coba digali lagi hobinya atau apanya. Karena pasti ada, karena kita tuh spesial. Kita spesial, kita sudah berhasil menang di antara jutaan sel, sehingga sebenarnya ya kita sudah spesial dengan sendirinya gitu. Nah, selain itu, serviks ini juga berperan selama proses kelahiran bayi. Nah, gitu. Karena kan pada saat kelahiran bayi nantinya saya tidak akan membahas mengenai parturisi. Cuma pada saat proses parturisi, serviks itu akan semakin menipis, menipis, menipis sehingga terjadi pembukaan dari rahim, sehingga terjadilah persalinan nantinya. Jadi ini membantu sekali pada proses kelahiran bayi. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Ya. Kemudian kita masuk ke organ selanjutnya. Organ selanjutnya adalah uterus. Nah, kalau kita lihat uterus ini terdiri dari dua bagian. Ini ada bagian yang berotot, ini bagian luarnya. Ada bagian berotot ini, ada otot polosnya, yaitu miometrium, dan bagian dalam yang selalu berubah-ubah, yang selalu berganti sel-selnya setiap bulan melalui siklus menstruasi, yaitu bagian endometrium. Kemudian di sini ada kalkum uterus. Nah, kalau kita lihat di sini, eh, miometrium itu terdiri dari sel otot polos yang memiliki kemampuan untuk kontraksi ya tanpa disadari ya kalau otot polos. Kemudian ini nantinya perannya penting banget pada saat proses persalinan. Persalinan itu nantinya ini menarik sekali kalau nanti persalinan juga. Persalinan itu nanti akan terjadi kontraksi di sel otot polos ini.
Kemudian, ya itu tadi Allah sudah menciptakan sebaik-baiknya. Jadi jalinan dari sel-sel otot polosnya ini sedemikian rupa sehingga bentuknya itu kalau dia berkontraksi bisa menjepit pembuluh darah eh, di rahim. Sehingga jadi susunannya itu ketika satu satu sel otot polos berkontraksi, semuanya akan berkontraksi, nanti membantu ke persalinan, ya memperkuat kontraksi persalinan, dan juga nanti kan kalau seandainya terjadi persalinan itu perdarahannya banyak. Perdarahan yang banyak itu kan pembuluh darahnya banyak sekali. Pembuluh darah banyak ini kenapa? Karena nantinya dibutuhkan untuk memberikan nutrisi kepada janin. Nah, tapi pada persalinan itu kan nanti kan pembuluh darahnya lepas karena nanti kan janinnya dikeluarkan, pembuluh darahnya itu terbuka sehingga akan terjadi perdarahan hebat. Disinilah fungsinya nanti sel otot polos ini. Sel otot polos itu dia dibentuk bersilang-silang seperti bersilang-silang membentuk jaringan seperti itu sehingga ketika dia berkontraksi, pembuluh darahnya langsung terjepit sehingga tidak terjadi perdarahan hebat. Nah, inilah nantinya kalau kalian belajar lebih lanjut nanti di modul ini mungkin kalian akan mendengar yang namanya atonia uteri. Jadi, pada saat persalinan itu kadang-kadang ibunya capek. Karena kan persalinan itu kan membutuhkan energi yang besar. Kalau persiapannya tidak cukup, ibunya bisa capek. Atau mungkin kalau seandainya persalinannya lama, eh, bayinya nggak maju-maju bukaannya, itu lama-lama capek ibunya. Makanya kita kalau seandainya hmm, ibu-ibu mau persalinan itu biasanya ya keluarganya diminta menyiapkan misalnya minuman, air gula seperti itu untuk membantu energi ibunya. Nah, kalau pada kasus-kasus seperti ibunya capek, itu terjadi namanya atoni uteri. Nah, atoni uteri ini namanya sesuai nama ya. A, tidak, toni, tonus. Tidak ada tonus uterusnya. Sehingga lembek ini ya. Uterusnya itu, karena uterusnya lembek, tadi pembuluh darahnya tidak bisa dijepit. Pembuluh darahnya tidak bisa dijepit, sehingga perdarahan terus-menerus, tidak berhenti perdarahannya. Kalau perdarahan tidak berhenti, ya ini termasuk ke dalam kegawatan obstetri yang harus ditangani karena ini hitungannya jam. Di sini kan pembuluh darahnya besar-besar. Kalau seandainya pembuluh darah besar-besar, kemudian tidak bisa dijepit ininya, tidak bisa dijepit pembuluh darahnya, cepat habis darahnya, itu bisa menyebabkan kematian pada ibunya. Gitu. Ini sekedar otot polos, hanya bicara mengenai otot polos, tapi fungsinya ya besar sekali. Susunannya sudah sedemikian rupa dibentuk oleh Allah. Kemudian ini ada endometrium. Endometrium pun juga pengaturannya sempurna sekali. Endometrium ini terdiri dari sel epitel kelenjar. Jadi banyak sekali kelenjar di endometrium ini karena itu tadi endometrium ini kan tempat implantasi dari zigot nantinya, sehingga memiliki kemampuan untuk selalu berproliferasi, beregenerasi, dan menebal. Kemudian dia juga memiliki di endometrium ini nanti pembuluh darahnya juga terus berproliferasi sehingga berkelok-kelok dan menjadi banyak sekali pembuluh darah di sini. Ini nantinya berfungsi itu untuk menyiapkan implantasi dari zigot. Karena zigot itu kan butuh nutrisi banyak dan nutrisi itu dihantarkan melalui darah. Dan itu nanti masuk ke siklus menstruasi. Kalau seandainya tidak terjadi fertilisasi, maka nanti endometrium yang menebal ini nantinya akan menjadi luruh,
lepas semua untuk kemudian dia mulai masuk ke siklus berikutnya untuk mulai mempersiapkan kalau terjadi kehamilan. Nah, sehingga fungsi dari uterus itu adalah yang pertama membantu pergerakan sperma. Membantu pergerakan sperma. Nah, di endometrium ini epitelnya ini bersilia. Jadi ada silia-silianya yang bergerak itu ke arah dalam gitu. Jadi dia membantu gerak mendorong seperti itu, mendorong spermanya ke arah dalam. Kemudian menyediakan lokasi yang sesuai untuk perlekatan dan implantasi blastosit, kemudian membatasi invasi embrio dan menyediakan kontraksi muskular yang kuat untuk pengeluaran fetus. Itu dari miometriumnya. Selanjutnya kita masuk ke tuba falopii. Tadi masuk dari vagina, serviks, uterus, kemudian masuk ke tuba falopii. Tuba falopii ini merupakan saluran yang nantinya berhubungan dengan ovarium. Di ujung dari tuba falopii ini terdapat fimbrie. Sama fungsinya. Ini banyak kelenjar juga dan ada silianya. Nah, fimbrie ini di ujung ini nantinya akan menangkap kompleks kumulus oosit saat ovulasi, kemudian ditransferkan ke ovum atau zigot tadi ke ampullary isthmus junction ke sini. Kemudian dia juga mensekresikan cairan yang memberikan dukungan nutrisi untuk embrio praimplantasi. Karena ini organ reproduksi, fungsi utamanya tentunya untuk reproduksi. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke ovarium. Ada pertanyaan sejauh ini? Cukup bisa dipahami ya? Cukup bisa dipahami, dokter. Ya, kita masuk ke ovarium. Di sini ovarium ini kecil sebenarnya, hanya sekitar ya uterusnya aja sekitar segenggam jari, segenggam tangan perempuan. Oh, ovarium ini jauh lebih kecil lagi. Di ovarium ini tapi fungsinya walaupun dia kecil seperti ini fungsinya besar sekali. Karena dia di sini ada banyak folikel-folikel. Tadi sudah ada yang menyebutkan ya mengenai folikel. Di dalam ovarium ini ada banyak folikel, ada folikel primer, folikel sekunder, folikel matur atau disebut folikel de Graaff, kemudian yang berubah nantinya menjadi corpus luteum, kemudian corpus luteum akan mengalami regresi dan lama-lama menjadi corpus albicans. Nah, ovarium ini di sini ada banyak sel-sel folikel ini, di sini ada sel-sel granulosa, sel TK, yang fungsinya itu untuk mensekresikan hormon, sehingga ovarium ini merupakan organ reproduksi hormon dan mampu menghasilkan ovum serta mensekresikan hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya, ini adalah fungsi-fungsi dari organ reproduksi. Nah, sekarang coba dijawab lagi. Di scan ininya, berapakah jumlah oogenia perempuan pada masa gestasi? Ya, silakan ini dijawab. Di scan, kemudian dijawab pilihannya. Baru satu orang yang menjawab. Ya, ini berapakah jumlah oogenia perempuan pada masa gestasi? Ini akan saya jawab di slide berikutnya. Ya, jadi kalau pada perempuan itu sebenarnya oogonia itu sudah terbentuk sejak
perempuan itu masih dalam kandungan, yaitu sudah terbentuk sekitar 6-7 juta oogonia pada usia gestasi kelima, yaitu ketika 5 bulan gestasi itu sudah ada semua. Kemudian dia terus membelah dan sebagian menjadi degenerasi sehingga ketika lahir oosit itu hanya tersisa 2 juta saja. Oosit primer ini kemudian akan mengalami stagnasi. Dia tidak akan membelah. Jadi kan oogonia ini dia membelah, mengalami mitosis, kemudian mengalami meiosis 1, kemudian dia akan stagnan, menetap di meiosis 1 tersebut. eh, dia tidak akan membelah terlebih lanjut sampai perempuan tersebut memasuki masa pubertas. Tapi pada sepanjang mulai dari bayi sampai perempuan tersebut mencapai masa pubertas, terjadi kerusakan-kerusakan dari sel oosit. Banyak sel oosit itu akan mengalami kematian sehingga pada saat pubertas, sisa oosit di ovarium tersebut hanya sekitar 400.000 saja. Jadi tadi dari yang 6-7 juta ini berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kalau laki-laki itu produksinya itu terus ada setiap bulan. Itu selalu diproduksi setiap saat gitu. Makanya sampai tua pun laki-laki kan ya memang terus produksi sperma gitu sampai tua. Dari itu selalu diproduksi setiap bulan. Sementara kalau perempuan, produksi cadangannya itu sudah dibentuk sejak masih bayi dan tidak bertambah. Sejak bayi itu tidak bertambah, justru dia berkurang terus. Dan ini dari 400.000 oosit itu akan dikeluarkan sekitar 400 oosit sepanjang masa reproduksi perempuan. Dalam bentuk dikeluarkan 1 ovum setiap bulannya. Tadi kalau kita perhatikan ini kan perempuan ini produksi oogonia itu sejak masih bayi, sejak bukan masih bayi, sejak masih embrio itu sudah terbentuk dan itu yang terus-menerus akan berkurang, akan mengalami degenerasi dan ya mengalami kematian sel setiap bulannya seperti itu. Sehingga itulah kenapa perempuan disarankan untuk hamil itu pada masa reproduksi, jangan terlalu tua. Kalau disarankan itu kan jangan berusia di atas 35 tahun. Kenapa? Karena tadi dari selnya mungkin sudah ada risiko kerusakan dari selnya menjadi lebih tinggi. Kemudian usia yang lebih tua menyebabkan perempuan tersebut lebih rentan mengalami komplikasi-komplikasi selama persalinan. Walaupun ya di masa sekarang ini dengan peningkatan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan di bidang obstetrik ginekologi, makin banyak perempuan-perempuan yang usianya di atas 35 tahun yang bisa hamil dan melahirkan dengan lancar, dengan aman. Tapi itu tentunya itu dengan dibantu banyak privilege gitu ya. Misalnya dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, yang fasilitasnya lengkap. Jadi jangan coba-coba gitu ya untuk hamil gitu ya di usia tua. Kalau seandainya fasilitasnya tidak memadai gitu, karena kan kalau hamil itu persalinan itu menyangkut 2 nyawa dan itu mempertaruhkan nyawa 2 nyawa itu ibu dan anak dan itu ya tidak tidak pandang bulu ya, maksudnya mau dia strata strata pendidikan apapun, strategi ekonomi apapun, risiko yang dihadapinya sama. Cuma bedanya kalau seandainya dia memiliki privilege ekonomi yang baik, pendidikan yang baik,
mereka bisa afford untuk membiayai untuk pelayanan kesehatan atau yang lengkap, yang semakin mengurangi risiko, tapi tidak menutup kemungkinan gitu komplikasi-komplikasi tertentu tidak bisa ditangani, seperti ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada teman saya juga dokter itu, ya saya sedih kalau bicara tentang teman saya, cuma ya memang itulah hidup seperti itu. Teman saya ini perempuan, eh, dokter, residen obstetri ginekologi, kemudian dia juga sudah menikah lama sekali, tidak hamil-hamil, kemudian akhirnya bayi tabung gitu ya. Kemudian akhirnya ya berhasil hamilnya. Tapi ya itu tadi, walaupun kita pendidikannya tinggi, notabene dokter, kemudian dari segi sosial ekonomi juga baik, tapi ya itu ya masalah umur kita tidak ada yang tahu. Tapi teman saya sayangnya tidak bisa melewati persalinannya, jadi dia meninggal pada saat melahirkan. Nah, usianya memang sudah lumayan pada saat itu. Ya, kami semua kaget pada saat itu. Ya, tidak menyangka. Cuma ya, namanya umur ya. Nah, seperti itu. Jadi, eh, persalinan itu merupakan risiko yang besar. Jadi itulah sebabnya kalau di ajaran agama Islam itu kan selalu disampaikan untuk dihormati itu selalu ibumu, ibumu, ibumu 3 kali. Karena memang itu mempertaruhkan nyawa tuh untuk melahirkan anak itu. Nah, seperti itu. Ya, ini untuk oosit. Selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya. Kita sekarang masuk ke siklus seksual wanita. Tadi sudah diceritakan, untuk siklus seksual wanita ini ada 2, ada siklus ovarium sama siklus uterun. Sudah benar tadi teman-teman menceritakannya. Nah, kalau siklus ovarium ini terdiri dari 3 fase. Ada fase folikuler yang merupakan fase untuk pematangan folikel, fase ovulasi untuk kematangan sel telur yang sel telur ini bermanfaat untuk ovulasi, dan fase luteal yaitu yang ditandai dengan adanya corpus luteum. Fase luteal ini untuk mempersiapkan traktus reproduksi untuk kehamilan, karena kan dengan rusaknya folikel pada saat ovulasi itu hormonnya maka akan menjadi turun. Tapi produksi hormonnya itu kemudian dipertahankan dengan adanya corpus luteum ini yang mampu mensekresikan hormon. Nah, siklus ovarium ini akan terganggu oleh kehamilan dan berakhir pada menopause. Siklusnya sendiri sekitar 28 hari. Nah, ini adalah perkembangan folikel. Jadi kalau kita lihat di sini, itu dimulai dari folikel primordial, yaitu uh, oosit primer. Oosit primer ini adalah oosit primer. Oosit primer ini akan dilapisi oleh selapis sel granulosa. Kemudian oosit primer ini akan terus mengalami mitosis, sehingga sel granulosanya akan semakin menebal, kemudian ada sel TK di luarnya, ini membentuk sel folikuler. Sel granulosa dan sel TK ini membentuk sel folikuler. Nah, kemudian mitosis akan terus berlanjut, pembelahan sel ini akan terus berlanjut, sehingga terbentuklah suatu area yang disebut dengan antrum. Antrum ini berisi dengan cairan-cairan. Jadi kan tadi terbentuk ada sel granulosa, sel TK. Ini kedua sel ini berfungsi untuk mensekresikan hormon-hormon nantinya, baik itu estrogen maupun progesteron.
Nah, untuk sel antrum ini nanti kan hormon-hormon, kemudian zat-zat nutrisi akan berkumpul di antrum yang akan memberikan nutrisi kepada ovum. Kemudian dengan perkembangan dari selnya, maka antrum semakin membesar, kemudian ovumnya juga makin membesar sehingga folikelnya matur, membentuk oosit sekunder, kemudian folikel matur semakin besar, kemudian nanti dengan pengaruh LH akan terjadi ovulasi. Setelah terjadi ovulasi, maka ovumnya keluar, yang tersisa tadi sel granulosa dan sel TK. Itu akan membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan dipelihara selama perempuan tersebut mengalami kehamilan. Namun, jika tidak terjadi kehamilan, maka korpus luteum ini akan beregresi dan lama-lama menjadi korpus albikan dan akhirnya menghilang. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, ini adalah gambaran folikel-folikelnya. Sama sih ini ceritanya tadi. Ada sel TK, nantinya akan terjadi terbentuk inner layer, outer layer. Nah, ini ya sel TK yang inilah nanti berbeda-beda untuk ininya fungsinya. Selanjutnya kita masuk ke siklus uterin. Siklus uterin ini ada siklus menstruasi, fase proliferatif, dan fase sekretorik. Nah, kalau kita lihat ini fase endometrium dan menstruasi, ini ada fase proliferasi, sekretori, dan menstruasi yang waktunya berbeda-beda. Proliferasi 11 hari, sekretori 12 hari, dan menstruasi itu sebanyak sekitar 5 hari. Bagaimana pengaturan dari siklus-siklus ini? Nah, tadi sudah bagus sekali tadi gambarnya dari Julia ya. Gambarnya sudah bagus, ini sama. Cuma kalau saya versi bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya itu siklus itu berkesinambungan antara di ovarium dan di uterus. Jadi apa yang terjadi kalau uterus terjadi apa itu bersambung dengan di uterus terjadi apa bersambung dengan di ovarium. Jadi kalau kita lihat di sini pada saat awal itu FSH ini akan mulai naik, kemudian turun perlahan-lahan. FSH ini fungsinya untuk menstimulasi perkembangan FSH ini sebenarnya untuk mensekresikan estrogen, menstimulasi sekresi estrogen, kemudian LH mensekresikan progesteron. Nah, ini juga menstimulasi oosit, perkembangan oosit dan pertumbuhan folikel. Nanti kan kalau pertumbuhan folikelnya semakin banyak, itu maka sekresi hormonnya juga akan meningkat. Nah, pada saat ini ada terjadi perkembangan dari ketika dalam pengaruh FSH, sel folikel ini akan berkembang dari oosit primer, kemudian berkembang menjadi hingga menjadi folikel the graft, folikel matang, oleh stimulasi dari FSH. Nah, kemudian kemudian pada saat FSH-nya terjadi stimulasi FSH-nya naik ini estrogen akan meningkat. Nah, kalau kita lihat di sini FSH-nya turun, tapi kok estrogennya meningkat ya? Nanti saya jelaskan gambarnya ada di sebelah di slide berikutnya. Ini sebenarnya karena kan kalau kita bicara mengenai hormon itu ada feedback negatif biasanya, feedback negatif. Tapi kalau untuk sistem reproduksi wanita ini ada yang unik. Dia justru kalau dia tinggi terus malah nantinya jadi feedback positif. Nanti kita bahas lebih lanjut di gambar berikutnya. Jadi dia ini akan meningkat, akan mulai turun, kemudian karena akibat adanya feedback negatif, kemudian LH-nya akan meningkat, LH-nya meningkat tajam sehingga dan di sini di uterusnya terjadi proliferasi. Sehingga ketika LH meningkat tajam,
itu kita sebut dengan LH surge. Jadi ada LH surge ini akan menyebabkan terjadinya ovulasi. Jadi LH surge itu adalah peningkatan tajam yang mendadak dari kadar LH. Sehingga ini menyebabkan kelemahan dari dinding folikel sehingga terjadilah ovulasi. Ini terjadi ovulasi, dilepaskanlah ovum dari folikel sehingga terbentuklah corpus luteum. Nah, kalau kita lihat di sini FSH-nya tetap tinggi, cuma tidak setinggi LH. Kemudian LH-nya ini setelah dia LH surge terjadi ovulasi, kadarnya langsung menurun drastis, menurun tajam, dan ini semakin menurun. Dia bisa dipertahankan kalau seandainya terbentuk corpus luteum, terjadi kehamilan sehingga corpus luteum akan terbentuk karena corpus luteum ini berfungsi mensekresikan progesteron dan estrogen. Di sini kan naik ininya karena masih ada corpus luteum. Jadi progesteron, estrogennya naik sehingga terjadi kalau di uterus itu masuk fase sekretorik. Sekretorik ini tadi sel endometriumnya akan semakin banyak berproliferasi, kemudian pembuluh darahnya semakin banyak berkelok-kelok untuk menyiapkan nutrisi bagi zigot nantinya. Kemudian, namun kalau seandainya tidak jadi hamil, maka korpus luteumnya akan semakin mengecil. Korpus luteum semakin mengecil, ini tadi kan korpus luteum ini mensekresikan estrogen dan progesteron. Estrogen progesteronnya turun dong. Estrogen progesteronnya turun, ininya proliferasi dari fase sekretoriknya menjadi berhenti. Tidak terjadi proliferasi lebih lanjut, kemudian pembuluh darahnya juga kehilangan nutrisinya, sehingga sel endometriumnya yang sudah menebal tadi menjadi mati dan luruh, masuk ke fase menstruasi. Fase menstruasi terus mulai lagi nanti ke depannya ke fase folikuler, terus proliferasi. Nah, ini adalah tadi penjelasannya sama sebenarnya. Ini ketika FSH naik, kemudian ada estrogen, ada inhibin. Nah, ini kalau kita lihat di kontrol fase folikuler. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa hipotalamus itu mensekresikan gonadotropin releasing hormone. Dia merangsang gonadotropin releasing hormone secreting cell untuk mensekresikan gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone akan bergerak ke hipofisis anterior dan merangsang hipofisis anterior untuk mensekresikan FSH dan LH. FSH dan LH ini akan bekerja di folikel untuk merangsang perkembangan folikel. Perkembangan folikel ini kan ada sel granulosa dan sel TK. Ya, kedua sel ini mensekresikan estrogen. Nah, ini menarik ini di sini. Kan kalau teman-teman ingat, rata-rata hormon itu ada mekanisme umpan balik negatif. Jadi, ketika kadar estrogennya naik, maka estrogen ini akan memberikan umpan balik negatif ke hipofisis anterior sehingga sekresi dari LH dan FSH itu menurun. Selain itu, dia juga akan memberikan feedback negatif ke hipotalamus sehingga sekresinya menurun. Sehingga kadar LH dan FSH itu akan semakin turun. Kalau seandainya FSH LH ini turun, maka kadar estrogennya akan turun. Tapi yang menarik di sini adalah estrogen itu memiliki umpan balik positif ke sel-sel granulosa dan sel TK sehingga sekresi hormon estrogennya terus meningkat. Tadi kalau kita lihat di gambarnya tadi kan FSH-nya turun, tapi kok ya estrogennya meningkat? Karena dia itu bukan hanya mendapat pengaruh dari FSH, tapi estrogen sendiri memiliki kemampuan untuk menstimulasi sel granulosanya sendiri agar mensekresikan estrogen, sehingga estrogennya semakin lama semakin tinggi. Namun,
sel granulosa ini juga mensekresikan inhibin yang secara selektif menghambat sekresi dari FSH. Jadi FSH-nya nanti akan tertekan sekresinya, sehingga FSH-nya turun, kemudian LH-nya terus naik. Sehingga tadi, ingat ya tadi grafiknya, LH-nya akan terus meningkat, LH-nya akan terus meningkat, kita masuk ke ovulasi. LH-nya meningkat, terus dia, tadi kan estrogen meningkat, estrogen ini, kalau estrogen ini hebat. Estrogen itu normalnya, hormon, kalau kadarnya tinggi, dia akan memberikan umpan balik negatif. Umpan balik negatif supaya kadarnya menjadi normal. Itu normal. Rata-rata hormon seperti itu. Tapi estrogen ini dia mampu merangsang hipotalamus untuk mensekresikan gonadotropin releasing hormone yang juga merangsang hipofisis anterior untuk mensekresikan LH lebih banyak. Sebenarnya dia merangsang FSH dan LH, tapi utamanya estrogen ini untuk merangsang LH. Sehingga LH-nya tadi semakin tinggi kadarnya. LH semakin tinggi kadarnya, kemudian terjadi LH surge. LH surge ini yang akan menyebabkan terjadi ovulasi. Jadi dia ini FSH-nya tertekan oleh inhibin serta dari rangsangan umpan balik estrogen. Terjadilah apa yang namanya ovulasi. Nah, ovulasi ini kenapa bisa terjadi ovulasi? Jadi LH ini mensekresikan follicular steroid hormone yaitu progesteron yang memiliki fungsi merangsang enzim proteolitik dan menyebabkan hiperemes dari folikuler serta sekresi dari prostaglandin. Enzim proteolitik ini kan bersifat proteolitik, dia merusak dinding folikel. Sehingga stigma dari folikel itu akan mengalami degenerasi. Kemudian dari jalur yang lain ya, sekresi dari prostaglandin, hiperemis folikel itu akan menyebabkan transudasi plasma ke dalam folikel. Transudasi plasma ke dalam folikel ini menyebabkan folikel akan menyebabkan folikelnya menjadi edem, menjadi bengkak, sehingga dindingnya menjadi lemah, kemudian dia semakin besar. Ya ibaratnya balon, kalau kita isi terus-terus dia makin besar kan lama-lama rusak, ruptur. Nah, ini juga sama, dia menjadi ruptur sehingga ovumnya keluarlah dari folikel. Terjadilah apa yang disebut dengan ovulasi. Nah, setelah ovulasi kita masuk ke fase luteal. Pada fase luteal ini tadi kan sudah terbentuk korpus luteum. Jadi dari tadi LH-nya masih tinggi nih. LH ini merangsang korpus luteum untuk mensekresikan estrogen dan progesteron sehingga kadarnya meningkat. Estrogen dan progesteron yang meningkat ini berfungsi untuk menjaga agar dinding endometrium itu tetap tebal dan merangsang agar ramah untuk implantasi dari embrio atau zigot. Nah, namun korpus luteum ini memiliki kemampuan untuk mensekresikan inhibin juga yang menghambat sekresi dari LH. Sehingga lama-lama kan LH-nya akan turun. LH-nya akan turun, nanti korpus luteum ini mandiri mensekresikan estrogen dan progesteron. Seperti itu. Tapi kalau seandainya nantinya tidak terjadi kehamilan, korpus luteumnya akan mengecil dan akan rusak menjadi korpus albikan dan masuk ke siklus selanjutnya. Nah, masuk kita ke menstruasi. Menstruasi adalah pengeluaran darah dan debris endometrium dari vagina
di mana pada menstruasi ini terdapat leukosit yang melindungi endometrium dari infeksi. Nah, fungsinya menstruasi ini adalah untuk memulai siklus ovarium baru, yaitu sekitar 5-7 hari setelah degenerasi corpus luteum. Tadi karena kan corpus luteum itu eh, mensekresikan estrogen progesteron, cuma kalau dia makin degenerasi ya tidak ada hormon yang dapat menjaga agar kelangsungan hidup dari endometrium pada perempuan tersebut. Nah, bagaimana terjadinya? Itu tadi progesteron dan estrogennya turun menyebabkan prostaglandin uterin lepas sehingga terjadi vasokonstriksi dari pembuluh endometrium. Kalau terjadi vasokonstriksi, maka suplai darah ke endometrium pastinya turun dong. Kalau turun kan terganggu. Jadi suplai darah turun, oksigennya turun. Oksigen turun menyebabkan sel-sel endometrium dan pembuluh darah tidak mendapatkan nutrisi sehingga lama-lama menjadi mati. Sel yang mati ini akan luruh, terjadi perdarahan. Nah, kemudian tadi kan ada lepasnya prostaglandin uterin. Prostaglandin ini juga memiliki efek lokal, yaitu dia dapat merangsang kontraksi miometrium uterus. Jadi dia tadi selain ada perdarahan akibat rusaknya sel-sel pembuluh darah, dia juga dibantu dari kontraksi otot polos miometrium. Kontraksinya bagus sehingga darah-darah itu keluar, darah haid itu keluar ke vagina. Nah, sebenarnya manusia itu memiliki fungsi fisiologi sendiri yang menghambat perdarahan. Jadi makanya itulah sebabnya kalau kita luka lama-lama pasti berhenti karena ada mekanisme koagulasi. Mekanisme koagulasi eh, untuk mencegah perdarahan sehingga dia mempertahankan homeostasis. Tapi yang menariknya, kalau menstruasi ini kan memang harus dikeluarkan sehingga Allah itu sudah menciptakan mekanisme supaya darahnya itu tidak membeku, yaitu dengan adanya fibrinolisin. Namun memang kadangkala kalau seandainya darahnya itu memang banyak sekali seperti pada kondisi-kondisi khusus seperti pada adenomiosis, endometriosis itu produksi fibrinolisinnya tidak sebanding dengan terbentuknya bekuan darah. Sehingga kadangkala kalau yang haidnya banyak sekali itu kan memang sering keluarnya dalam bentuk klot-klot, bekuan-bekuan darah. Yang harusnya sih tidak ada. Itu karena ini fibrinolisinnya terlalu sedikit, tidak seimbang. Nah, jadi kesimpulannya sistem hormon perempuan ini ada gonadotropin releasing hormone yang disekresikan oleh hipotalamus. Gonadotropin releasing hormone ini akan merangsang hipofisis anterior untuk mensekresikan FSH dan LH. FSH dan LH akan merangsang sel-sel folikel, sel TK dan granulosa untuk mensekresikan estrogen progesteron. Sel-sel TK dan granulosa itu juga akan mensekresikan inhibin yang memiliki fungsi umpan balik negatif itu ke hipofisis anterior. Ya, ya demikian kuliah dari saya. Apa ada pertanyaan? Bisa dipahamin ya? Nah, ini kita masuk ke tugas. Ini tugasnya adalah buatlah ringkasan mengenai fisiologi reproduksi laki-laki, fertilisasi, kehamilan, dan persalinan. Tadi kita sudah bicara mengenai reproduksi wanita. Nah, kita juga mau tahu dong bagaimana itu reproduksi laki-laki fisiologinya. Kemudian bagaimana sih terjadinya fertilisasi. Kemudian ketika terjadi fertilisasi, mekanisme terjadinya hamil bagaimana. Kemudian persalinan itu kan fungsi fisiologis apa saja yang berubah pada saat persalinan. Nanti silahkan dibaca, bisa di Guyton, bisa di Sherwood, bisa di Silverton, itu enak semua dibaca. Bisa di Ganong juga, kalau Ganong lebih ringkas, sudah intisari. Itu nanti silahkan dibaca, mau di buku mana saja, nanti silahkan dituliskan referensinya, kemudian dikumpulkan. Ya. Ada pertanyaan?
Izin dokter. Ya, sudah paham ya? Atau mau bertanya? Izin bertanya dokter. Ya. Eh, baik, sebelum saya Rizky Taidira Salsabila, dokter, saya izin bertanya, bagaimana dengan siklus menstruasi pada wanita yang mengalami amenore atau keterlambatan haid yang padahal awalnya itu dia tidak mengalami keterlambatan, namun pada saat tertentu dia tiba-tiba mengalami keterlambatan haid tersebut dan itu berlangsung cukup lama. Apakah itu membahayakan atau eh, itu hanya perubahan hormon yang sementara saja, dokter? Baik, terima kasih. Baik, menarik ini. Kalau kita bicara mengenai amenore, itu istilah amenore itu kita sebutkan definisi dari amenore adalah ketika seseorang tidak haid selama minimal 6 bulan. Amenore ada primer, ada sekunder. Amenore primer kalau seandainya dia belum pernah haid sama sekali. Nah, amenore sekunder kalau seandainya eh, dia sudah pernah haid, namun eh, kemudian terjadi tidak haid, tidak haid selama minimal minimal 6 bulan, gitu. Itu untuk amenore. Nah, ini berbeda antara etiologinya berbeda untuk amenore primer dan amenore sekunder. Kalau amenore primer, maka kita akan berpikir ke arah apakah ada gangguan anatomi pada perempuan tersebut. Jadi kita akan melihat anatominya bagaimana. Kalau anatominya normal, kita akan melihat bagaimana genetiknya. Apakah ada kelainan genetik? Karena biasanya amenore primer ini kalau bukan kelainan genetik, dia mengarah ke arah kelainan dari anatomi. Nah, selanjutnya kita masuk ke amenorrhea sekunder. Amenorrhea sekunder ini kan sebelumnya eh, ada sudah pernah haid, namun tidak kemudian menjadi tidak haid. Nah, untuk amenorrhea sekunder ini dia penyebabnya banyak. Selain gangguan hormon juga ada gangguan-gangguan organik lainnya, bisa juga gangguan tiroid atau mungkin juga bisa ada tumor. Nah, itu yang harus kita cari etiologinya. Kalau bicara bahaya atau tidak bahaya, itu tadi kita harus tahu etiologinya terlebih dahulu, gitu. Nggak bisa kita tidak bisa menentukan apakah ini bahaya atau tidak karena etiologinya kan berbeda-beda. Cuma memang kalau seandainya dia amenore primer, maka sekunder amenore maka harus kita cari tahu. Sebentar, saya itu ada bagannya untuk alur dari amenore. Bentar ya, saya simpan di mana itu? Ini menarik soalnya. Hmm. Hmm. Nah, ini saya share screen ya, review aja. Ini ya dari buku PABDI sebenarnya. Nah, jadi kalau kita lihat dulu, ini kan untuk amenorrhea primer. Amenorrhea primer ini kita lihat dulu ada tanda seks sekunder atau tidak, karena ini memang masalahnya
Ya, biasanya masalah genetik sih, genetik atau anatomi. Kita harus lihat hormonnya, hormon atau anatominya bermasalah atau tidak. Kita USG uterusnya normal atau tidak. Kalau uterusnya abnormal atau tidak ada, maka kita cek genetiknya, apakah ada kelainan saluran Mullerian atau sindrom insensitivitas androgen. Atau kalau seandainya pada saat kita USG uterusnya ada atau uterusnya normal, berarti masalahnya bukan di uterus, tapi di saluran keluarnya. Misalnya Hymenea imperforata. Atau kita harus cari tahu untuk amenorrhea sekunder. Atau kalau seandainya tanda seks sekundernya ada. Jadi kan kalau perempuan itu kan ada tanda seks sekunder. Kalau seandainya ada tanda seks sekunder, berarti hormonnya tidak bermasalah. Karena tanda seks sekunder itu muncul karena ada stimulasi dari hormon. Sehingga yang kita lakukan adalah pemeriksaan anatominya. Kita USG. Tapi kalau tidak ada kalau tidak ada tanda seks sekunder, berarti hormonnya bermasalah. Sehingga kita periksa kadar FSH dan LH-nya. Nah, kita lihat kalau kadarnya segini, maka masuknya ke hipergonadotropik, hipogonadisme, maka kita lakukan pemeriksaan karyotype. Tadi genetik juga, ujung-ujungnya sih masalah genetik. Nah, selanjutnya kalau amenorrhea sekunder, ini masuknya ke amenorrhea sekunder. Nah, ini amenorrhea sekunder. Amenorrhea sekunder ini ya karena tadi dia sudah pernah haid sebelumnya, pastikan dulu amenorrhea sekundernya ini bukan karena hamil. Nah, kalau dia hamil ya wajar. Tapi kalau hamilnya negatif, maka kita periksa kadar TSH dan prolaktin. Kalau prolaktin dan TSH-nya normal, maka kita cek progesteronnya. Nah, ini kelainan dari hormonnya. Nah, kemudian ini bisa macam-macam, bisa gangguan hipergonadotropik hipogonadisme atau karena tumor, kelainan tumor, terus ada gangguan tiroid atau itu kita tidak tahu. Prolaktinoma ini juga tumor. Prolaktinoma ini tumor di hipofisis atau ya tetap tidak terdiagnosis. Jadi kalau kita bilang bahaya atau tidak, ya tergantung etiologinya. Kalau seandainya masalah tiroid kan ya bisa kita atasi hipotiroidnya atau hipertiroidnya. Itu memang kalau kita ada gangguan hormon tiroid memang mengganggu banget ke siklus haid kita. Kira-kira bisa dipahamin ya? Ya ini sebenarnya agak terlalu mendalam, cuma berhubung sudah dibahas ya kita akan membahas sedikit mengenai amenorrhea. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, dokter. Ya. Perkenalkan nama saya Julia, dokter. Saya izin bertanya, dokter, apakah obesitas dan stres itu bisa mempengaruhi fisiologi dari siklus haid tadi, dokter? Misalnya kan ada beberapa uh, teman dan pengalaman sendiri tuh, dok, dia tuh katanya karena obesitas itu, dok, jadi siklus haidnya nggak lancar. Itu bagaimana ya, dok? Betul, betul sekali. Obesitas memang ya obesitas itu mempengaruhi ke banyak hal. Salah satunya adalah di siklus haidnya. Kalau untuk mekanismenya saya belum membaca, cuma memang sekresi dari hormon ini kan sintesis dari hormon itu sangat tergantung dari kolesterol sebenarnya karena kan kalau kita bicara hormon itu ada yang basicnya kolesterol, ada yang basicnya protein. Nah, steroid termasuk hormon yang basicnya dari kolesterol. Sementara kalau pada pasien-pasien obes, metabolisme dari kolesterolnya memang sangat terganggu sekali, sehingga ya dia mempengaruhi ke metabolisme hormonnya. Ya, walaupun ya kalau kita cari korelasinya melalui berbagai mekanisme, biasanya obesitas itu mempengaruhi berbagai mekanisme. Kalau kita lihat dia nanti mempengaruhi misalnya ke rasa lapar, rasa kenyang, mempengaruhi ke
Bahkan obesitas juga mempengaruhi ke kejadian diabetes mellitus, berarti ke pengaturan hormon insulin dan glukagon. Jadi dia sangat mempengaruhi ke berbagai fungsi sebenarnya obesitas gitu. Stres juga, karena stres itu ketika stres keluar, maka stres itu berhubungan dengan hormon, hormon juga, hormon kortisol. Jadi ketika kita stres itu kortisolnya meningkat. Ya kortisol ini kan juga termasuk hormon steroid. Dia juga saling mempengaruhi seperti itu penekanan dari ininya. Soalnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dok, saya izin bertanya, Dok. Mm-mm. Jadi kan kalau misalnya pas lagi haid atau mens itu kan ada beberapa wanita itu yang mengalami dismenorrhea, tapi ada juga yang enggak. Nah itu tuh itu ada kayak penyebab khususnya gitu nggak, Dok? Makasih, Dok. Ya, kalau untuk dismenorrhea ini memang ini ya unik. Kenapa? Karena beberapa pada beberapa kasus dismenorrhea itu memang ada kelainan organik pada uterusnya gitu. Memang ada kelainan, cuma di sebagian besar kasus tidak ada kelainan apa-apa gitu. Kalau idiopatik, kalau istilahnya idiopatik itu berarti tidak diketahui penyebabnya. Cuma ya memang sampai sekarang itu banyak sekali penyakit-penyakit yang kita menyebutnya dengan idiopatik, belum diketahui, dan itu merupakan ranah luas sekali untuk penelitian kalau tertarik. Tuh. Ada lagi? Ya, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini kuliah kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.